Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulaikan ibadah ini, ibadah raya yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dalam pujian kita boleh berkenan kepada Tuhan. Sebelum jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian "Ku Masuk Ruang Baru".
Hati kami berikan dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama jemaat untuk menyembah kepada Tuhan. Kami bersama jemaat boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami ingin lebih dalam lagi untuk mengenal kepada Tuhan, sampai kami boleh merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini. Ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh menikmati kekuatan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hambamu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan kami serahkan. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang menjaga mata gereja, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Kau nyatakan dalam pelayanan kami. Dan pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan puasa ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang telah sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati tiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan pagi hari ini. Bagaimana Kau memberkati kami? Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Haleluya. Mari kita tetap bersemangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus boleh dicurahkan Tuhan di tempat ini kepada kita, sehingga kita boleh mempunyai karunia-karunia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan pujikan Anggur Baru. Hallelujah.
Kita tetap bersuka-cita. Kita akan pujikan satu pujian sukacita surga. benar-benar menerima sukacita surga yang nyata dalam hidup. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Firman-Mu sungguh ajaib. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati, buka mata, buka telinga, buka pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapak-bapak silakan satu ke depan untuk pimpin kita di dalam doa, supaya firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban dalam setiap persoalan kehidupan kita, karena firman-Nya sungguh ajaib dalam kehidupan orang yang percaya. Haleluya. Bapa surga yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami naikkan puji syukur kehadiran Tuhan. Buat kasih anugerah yang menyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau, kami ingin memuji memuliakan nama daripada Engkau, supaya setiap puji-pujian kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan tata penaruh firman Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami, layakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya setiap firman disampaikan boleh membentuk kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami menyerahkan dan kami akan menyampaikan tata kebenaran firman-Mu. Engkau urapi persiapannya Tuhan.
Engkau tambah-tambah hikmat agar putih dan bakat Engkau Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk sidang cobaanku di tempat ini Tuhan. Makin hari makin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan roh setan iblis Tuhan yang masih mengikat di dalam kehidupan kami, sehingga mengganggu konsentrasi kami akan mendengarkan firman-Mu, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang memiliki otoritas di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih tersediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pujian yang terakhir tadi harus nyata dalam hidup kita bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang ajaib yang bisa menjawab setiap persoalan kehidupan kita pagi hari ini. Dan pelayanan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Puji Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita kembali memperdengarkan dan memperhatikan pengajaran-pengajaran firman, supaya firman Tuhan yang sungguh ajaib itu akan membentuk kehidupan kita, akan menuntun, memimpin langkah-langkah hidup kita, agar kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang berikan tema hidup yang berarti. Kita akan baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Kitab Pengkhotbah 7 ayat 2, demikian firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita diperingatkan untuk memperhatikan hidup. Dan di dalam kita memperhatikan hidup, tentunya kita harus mengacu kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah yang paling benar, yang paling tepat dan sungguh ajaib. Dikatakan hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Nah, di saat kita masih hidup, disinilah kita mempunyai satu kesempatan untuk memperhatikan hidup kita. Sebab di saat nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada waktu lagi untuk memperhatikan hidup. Jadi kapan kita harus memperhatikan hidup? Jadi saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, di sini kita harus memilih. Sebab hidup itu harus memilih. Apakah kita akan memilih yang benar, atau justru kita akan menghiraukan yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak benar. Nah, di dalam firman Tuhan ini saya tertarik dengan kata-kata lebih baik. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Ya, setiap manusia yang hidup, kesudahannya akhirnya nanti adalah di tempat duka. Dan itu tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak akan keadaan ini. Dan ini sebabnya firman Tuhan mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka
Dan di rumah duka itulah maka kita bisa memperhatikan hidup kita, bahwa hidup kita nanti akhirnya akan ke situ. Nah, kalau hidup kita akhirnya akan ke situ, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan? Sehingga di sini rumah duka diperbandingkan dengan rumah pesta. Ternyata yang lebih baik adalah rumah duka. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang salah dengan rumah pesta? Kok rumah duka itu lebih baik? Padahal rumah pesta itu identik dengan kesukaan, kesenangan, dan sebagainya dan sebagainya. Semua orang kalau diundang ke rumah pesta, wah, sangat diharapkan, sangat dinanti-nantikan bagaimana nanti kita berada di rumah pesta itu. Tentunya banyak jamuan, banyak sukacita, banyak hiburan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Nah, di sini mari kita belajar bahwa untuk memperhatikan hidup itu lebih penting, sehingga hidup kita itu tidak selalu mendapatkan kesukaan itu di dalam rumah pesta. Sebab kesukaan dan kesenangan di dalam pesta itu hanya sementara. Dan justru di dalam pesta itu nanti ada hal-hal yang bisa membawa ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, mari kita akan belajar kenapa, apa yang salah dengan rumah pesta sehingga rumah duka itu lebih baik. Kita akan melihat di dalam Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 21. Dan nanti langsung Lukas 21 ayat 34. Kita awali dari Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lukas 21 ayat 34, langsung saja. Ya, Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jihad. Nah, inilah kondisi rumah pesta. Itu sebabnya di dalam pengkhotbah dikatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Sebab di dalam suasana pesta, di situ nanti ada hal-hal yang bisa orang itu larut dalam kesadaran-kesadaran sebagai orang-orang pilihan Allah. Di dalam pesta identik dengan sukacita. Di dalam pesta pora identik dengan kemabukan. Di dalam orang yang mabuk itu, maka di situ akan timbul kedengkian, kejahatan, iri hati dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin kita berbicara, orang itu sudah tidak pernah ke rumah pesta. Tetapi barang siapa yang dikatakan pernah mengalami kemabukan, itu berbahaya. Mungkin kita tidak mabuk oleh minuman-minuman keras, tetapi jiwa kita bisa mabuk oleh karena keserakahan. Jiwa kita bisa mabuk oleh karena kejahatan. Jiwa kita bisa mabuk oleh karena keinginan-keinginan yang tidak benar.
maka itu identik dengan kita masuk di dalam pesta pora. Kemabukan, keinginan yang tidak terkendali di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang serakah, mabuk, dipenuhi dengan keinginan, tidak pernah bisa bersyukur, ya, selalu kurang. Disitulah kita dimasuki dengan roh kemabukan. Jadi saat kita masuk di dalam roh kemabukan, maka kita sama dengan masuk di dalam pesta pora. Sehingga di dalam Galatia 5 tadi dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau diterima secara langsung, hubungannya pesta pora dengan kerajaan Allah memang tidak ada salahnya. Tetapi kenapa ujung-ujungnya tidak diterima di dalam kerajaan Allah? Karena di dalam pesta pora itulah ada tindakan-tindakan yang seringkali di luar kontrol kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Jadi di rumah duka itulah kita selalu bisa memperhatikan hidup bahwa suatu saat aku pasti akan kesana. Suatu saat aku pasti akan mengalami untuk ditempatkan di rumah duka. Sehingga dengan demikian maka selalu ingat akan Sang Pencipta, selalu ingat akan kebesaran Tuhan, akan betapa Tuhan itu sudah memilih dan membenarkan kita. Di dalam Lukas 21 ayat 34 tadi dikatakan, jagalah dirimu. Diawali dengan kata-kata yang tegas, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ya. Apakah kita tidak boleh pesta? Boleh, tetapi harus menjaga diri. Menjaga diri. Kita harus ingat bahwa kita itu orang-orang pilihan Allah. Jangan sampai kita lepas kendali sebagai orang-orang pilihan Allah. Sehingga disini supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunia. Di saat orang sudah masuk di dalam pesta pora, sebagian besar pasti lupa akan segala-galanya. Sebab yang diingini hanya situasi di dalam pesta pora itu. Ya, bisa lepas kendali dan sebagai di sini dikatakan kepentingan dunia, syarat dengan kemabukan serta kepentingan dunia. Nah, hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Supaya hidup kita, hati kita itu hanya tertuju kepada Tuhan Sang Pencipta yang telah memilih kita. Tuhan tidak ingin hidup kita terpaut terhadap yang lain. Sebab Tuhan itu adalah Allah pencemburu. Tidak ingin hidup kita itu dekat dengan yang lain, melekat dengan yang lain, atau menyenangi yang lain lebih daripada Tuhan. Siapa yang sudah berkeluarga, apakah saudara senang kalau pasangan hidup saudara itu dekat mesra dengan orang lain? Tentunya pasti akan marah. Ya. Coba kalau pasangan hidup kita itu intim dengan orang lain, mesra dengan orang lain, dekat dengan orang lain, dikit-dikit curhat dengan orang lain, tidak curhat dengan pasangan hidup, kira-kira bagaimana? Bisa tenang rumah tangga? Apakah kita sebagai pasangan hidup itu senang dengan kondisi seperti itu? Tentunya tidak. Allah juga demikian. Allah yang sudah mau mati untuk menebus kita, tidak ingin umat pilihannya itu dekat dengan yang lain. Saya ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 73. Kita makanya dari situ. Coba saya lihat. Ya, Mazmur 73 ayat 25. Tidak ada di situ, mungkin bisa ditambahkan atau tidak usah, tidak apa-apa.
Mazmur 73 ayat 25 dan sampai 27. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Kalaupun tidak binasa, akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, itulah orang yang menjalin kesukaan-kesukaan di luar Tuhan. Itu sebabnya pemkhotbah tadi mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebab Mazmur Asaf ini mengatakan di bumi ini tidak ada yang kuingini selain Engkau. Ya. Hanya Engkau. Kenapa mengatakan dengan sebab di dalam ayat 27 orang yang tidak dekat dengan Tuhan pasti akan binasa. Nah, disinilah kita selagi kita masih hidup di dalam pemkhotbah tadi, perhatikanlah dirimu selagi engkau masih hidup. Nah, bagaimana kita harus memperhatikan hidupnya seperti ini? Di saat kita jauh dengan Tuhan, di saat kita mementingkan kepentingan-kepentingan dan kesukaan-kesukaan duniawi di dalam Lukas tadi, maka Tuhan akan membinasakan. Nah, pilihan ini tergantung di dalam hidup kita selama kita masih hidup. Apa yang harus kita pilih? Apa yang harus kita tentukan di dalam hidup kita? Kita memilih dekat dengan Tuhan atau kita memilih sering jauh dengan Tuhan? Itu tergantung Anda semua. Firman Tuhan sudah memperingatkan dan menegaskan. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Bukit Sion adalah jemaat-jemaat yang cinta Tuhan, jemaat-jemaat yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Nah, kita harus selalu memperhatikan hidup, terus memperhatikan hidup, sebab hidup itu seperti uang. Yakobus 4:14. Yakobus 4:14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Di hadapan Tuhan, hidup kita itu sebentar saja, gak lama. Nah, kalau di hadapan Tuhan hidup kita sebentar saja, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dikatakan di dalam firman Tuhan hidup kita seperti uap. Uap itu gak sampai 1 menit hilang, ya, gak sampai 1 menit juga hilang. Itu sebabnya mari kita terus memperhatikan hidup kita ini, supaya apapun yang terjadi, supaya tidak terjadi seperti Lukas tadi. Kalau hari Tuhan datang secara tiba-tiba, bukan menjadikan sebagai suatu jerat yang mematikan. Supaya hari Tuhan datang secara tiba-tiba tidak seperti jerat yang mematikan. Supaya pada saat hari Tuhan tiba, kita siap. Oke, aku siap Tuhan. Karena di dalam hidup kita terus memperhatikan hidup ini untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang, hari ini, besok, nanti sore, tak kapan, selalu siap. Kita akan hidup bersama-sama. Jangan sampai kita menjadi orang yang jumawa, merasa masih segar, masih sehat, masih kuat, masih bisa segala-galanya. Dan kalau memang itu terjadi tadi, bersyukurlah. Kalau kita masih kuat, masih bisa segala-galanya, bersyukurlah.
perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Sehingga pada hari kedatangan Tuhan tadi tidak seperti jerah, tetapi menjadi berkat yang bisa membawa hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita seperti uang, sebentar kelihatan, setelah itu lama. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita berbuat? Ya, kita lihat Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Efesus 5 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Di dalam kita menyikapi bahwa hidup kita seperti uang, maka kita harus mengerti kehendak Allah. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tidak ada seorang pun yang mau dikatakan bodoh. Dan saya percaya jemaat Bukit tidak ada yang bodoh. Nah, kalau kita menjadi orang yang tidak bodoh, maka kita harus mengerti. Tetapi usahakanlah itu bekerja, bergerak, bukan diam. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu adalah di dalam ayat 14. Kita harus bangun, bangkit dari ketiduran iman, dari kemalasan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita harus bangkit. Ya, dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Mungkin kita tidak sadar bahwa sesungguhnya iman kita itu menuju kematian. Pagi hari ini masih ada kesempatan untuk bangkit, Mungkin selama ini kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, bangun dan bangkit. Dan orang yang bangun dan bangkit dari iman-iman yang mati itu, buktinya adalah Kristus akan bercahaya di dalam hidup kita. Itu buktinya. Kalau Kristus sudah bercahaya di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang seperti Kristus. Itulah kehendak Tuhan. Nah, di dalam kita bekerja untuk supaya Kristus bercahaya di dalam hidup kita, diperingatkan di dalam ayat 15 dan 16, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seringkali kan hidup kita hanya mengalir saja. Yang penting jalan. Firman Tuhan mengatakan, perhatikan dengan seksama apa yang sudah kamu kerjakan di dalam hidup, apa yang sudah kamu berikan buah untuk Tuhan. Perhatikan dengan seksama, bukan dengan biasa-biasa, dengan seksama, dan pergunakan waktu yang ada. Hari ini kita masih mempunyai waktu. Nanti belum tentu, besok belum tentu, lusa belum tentu. Tetapi hari ini, di saat kita masih memiliki waktu yang ada, mari kita bekerja, berusaha supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Memperhatikan hidup dengan seksama, bekerja, mengerjakan iman kita sampai Kristus bercahaya di dalam hidup kita. Dan kalau sudah Kristus bercahaya di dalam hidup kita, maka hidup kita seperti Kristus. Pada saat dicaci maki tidak membalas, pada saat dihina tidak membalas, diam saja. Pada saat diapa-apakan, diam saja, tidak membalas. Itulah tanda Kristus bercahaya di dalam hidup. Hatinya penuh dengan cinta kasih. Orang yang membunuh didoakan
Jadi di dalam hatinya Kristus kesempurnaan itu nyata. Ya, tidak ada kedengkian, kejahatan dan sebagainya. Selalu penuh dengan cinta kasih. Ya, kita akan melihat bagaimana berusaha untuk menjadikan Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita. Yang pertama tadi bangkit dari tidur. Ya. Kita akan baca di dalam Yesaya 58 ayat 10 sampai 11. Ini adalah sifat Kristus. Yesaya 58 ayat 10 mulai. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini bukan sesuatu yang gampang. Bagaimana kita akan menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kita sukai, apa yang kita ingini. Itu kita rela menyerahkan kepada orang yang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas. Berbicara tentang memuaskan, tentunya orang itu lebih memprioritaskan dirinya sendiri. Kalau aku sudah puas, kalau aku sudah lapar, aku sudah kenyang, sudah tidak bisa makan lagi, baru untuk orang lain. Nah, itu sifat lama. Itu sifat yang Kristus belum percaya di dalam hidup kita. Tetapi kalau terang Kristus itu bersinar di dalam hidup kita, maka kita akan belajar menyerahkan kepada orang lapar apa yang kita inginkan dan memuaskan hati orang yang tertindas. Kristus yang sebagai Allah ingin memuaskan umatnya, ingin membebaskan dosa umatnya. Dia rela menyerahkan nyawanya, rela menyerahkan nyawanya. Jadi nyawa itu adalah sesuatu yang paling berharga. Disebabnya sampai dipakai guyonan oleh para begal, harta atau nyawa. Dan Kristus sudah menyerahkan apa yang paling berharga di dalam hidup untuk membebaskan orang yang tertindas, yaitu kita. Itu sudah diteladani oleh Kristus. Nah, bagaimana kita belajar memberikan kepada orang yang lapar dan memuaskan kepada orang yang tertindas dengan kerelaan dan kesukacitaan di dalam hidup kita. Nah, kalau itu bisa kita berikan, maka dikatakan, ya, maka terangmu akan terbit di dalam kegelapan dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Kristus akan bercahaya. Nah, jika kita sudah bisa melakukan, jangan khawatir. Seringkali kadang, oh, kalau aku berikan kepada orang lain, aku apa? Bagianku apa? Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menuntut kau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Di saat orang susah, Anda akan dipuaskan oleh Tuhan. Di saat orang lain teriak, Anda akan bersukacita dan dipuaskan oleh Tuhan, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Imbalannya berlipat-lipat kali ganda. Jangan khawatir. Kita mungkin memberi sedikit. Disebabnya di dalam
Pengajaran Tuhan Yesus, kalau engkau memberikan satu cangkir air putih saja kepada orang kecil ini, maka engkau akan memiliki tempat di surga. Ya. Maka disinilah kita akan belajar menempatkan Kristus supaya sampai bersinar di dalam hidup, yaitu memperhatikan orang lain, ya. Memperhatikan sesama, mengasihi sesama lebih dari diri kita sendiri. Itu tuntutan kita. Apakah selama ini kita sudah mengasihi orang hanya sekedar suka atau sudah lebih? Nah, kalau kita sudah bisa memuaskan orang lain, maka Tuhan akan memuaskan kita lebih dan lebih. Ya, lanjut. Begitu juga kita harus mempergunakan waktu yang ada. Yesaya 8 lanjutnya ayat 13-14. Ini bisa kita memperhatikan waktu yang ada. Tadi memperhatikan hidup dengan siksa. Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Di dalam kita mempergunakan waktu, kalau kita menyebutkan hari Sabat itu, kalau kita menyebutkan hari ibadah itu sebagai hari kenikmatan, maka Tuhan akan memberkati hidup. Sebab kadang-kadang kita datang kepada Tuhan untuk memenuhi kewajiban kita untuk beribadah itu, kadang-kadang ada yang karena suka, ada yang karena terpaksa. Nanti gak enak kalau gak gereja, ya. Ada yang karena hal-hal yang lain. Tetapi firman Tuhan menegaskan, kalau kita bisa menjadikan hari Sabat, hari ibadah sebagai hari kenikmatan, di situ hati kita ada kerinduan, ada keinginan bahwa di saat kita beribadah itu merasa nikmat, ya, sukacita nikmat. Jadi kalau hari ibadah sudah dikatakan sebagai hari kenikmatan, maka setiap jemaat itu pasti memilih kenikmatan. Gak ada memilih yang lain. Seperti Mazmur 73 tadi, tidak ada yang ingin di bumi ini selain Engkau ya Tuhan. Jadi di saat hari ibadah ini diadakan, tidak ada orang yang berani meninggal, karena sudah merasa di dalam ibadah ini ada kenikmatan. Ya, dikatakan Nabi, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Setelah kita menikmati hari Sabat ini dan menjadikan hari Sabat itu hari yang mulia, menghargai kekudusan Tuhan, pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti untuk menguduskan hari Sabat menjadi hari yang mulia. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hari Sabat itu hari yang mulia, maka kita akan meninggalkannya. Dia mau berpikir yang bermawar. Apa konsekuensinya? Saya tidak menakut-nakuti, tapi pengajaran-pengajaran ini harus disampaikan supaya terang Kristus itu bercahaya di dalam seluruh jemaat. Dan hasilnya, maka kau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukan bersenang-senang karena pesta, bukan bersenang-senang dengan yang lain, tetapi
Nah, disitulah cara kita memperhatikan hidup ini dengan seksama dan mempergunakan waktu yang ada. Diawali dari sini, dari bagaimana kita itu memperhatikan hal kudus Tuhan. Bagaimana kita tahu apa yang dikatakan di dalam ayat 10 tadi, berbuat baik terhadap sesama. Maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang bercahaya. Kristus akan bercahaya di dalam. Keluaran 20 ayat 10 baca sendiri. Tidak ada orang, seluruh hewannya pun disuruh berhenti di saat hari Sabat. Tidak hanya manusia. Ini hukum yang kelima di dalam 10 berita Allah. Yang kita bacanya Keluaran 20 ayat 10. Keluaran 12 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Ya. Hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Harinya Tuhan. Maka di situ dikatakan di dalam buku 10, jangan melakukan apapun termasuk binatang yang kita miliki. Ini lebih ekstrim ini. Ya, lebih ekstrim. Sebab kalau belajar semua, siapa yang melanggar ini dihukum mati. Ya, hukumannya mati. Di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat itu, barang siapa yang tidak bisa melakukan hukum, hukumannya mati. Itu sebabnya Kristus harus datang, ya, untuk menyempurnakan hukum-hukum yang saya dan saudara tidak mampu lakukan. Ya. Di dalam Taurat satu pun tidak kita lakukan, mati kita. Nah, itu sebabnya saya cuma dikasih Tuhan, mari di saat kita masih diberi waktu, di saat kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, mari kita perhatikan hidup ini. Sebab kesudahan hidup kita semuanya pasti ke rumah Tuhan. Jadi saat kita sudah waktunya ditempatkan di rumah Tuhan, hidup kita sudah bercahaya, hati kita sudah bersinar seperti terang Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan oleh Tuhan itu tidak sia-sia. Maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebabnya yang cuma dikasih Tuhan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bukan sebagai kata-kata yang menakut-nakuti, tapi menjadi satu teguran pengajaran di dalam hidup kita supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puji Tuhan dengan pujian bukti kebesaran. Langsung rapnya saja. Rapnya dulu. Untuk menyenangkan
Firman menjelaskan kepada kami bahwa kami jangan sampai mabuk di dalam pesta pora,
dalam pesta orang, kami akan masuk dunia kegelapan Tuhan. Sebaliknya Tuhan, Kau mengajarkan kami harus menghargai situasi duka. Di situasi duka Tuhan, di situ akan menutup segala harapan, menutup segala cita-cita, bahkan menutup apa yang akan kami lakukan Tuhan. Hari itu Tuhan, akan terjadi sesuatu terpisahnya kami dengan keluarga kami, bahkan ayah dan anaknya. Untuk itu Tuhan, jadikanlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi kehidupan kami, menjadi bekal hidup kami, bahwa kami akan selalu mengingat hari-hari akhir kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, selama Tuhan masih memberi kesempatan kami, memberi sisa hidup kami, beri kekuatan agar kami bisa melakukan sisa hidup kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Berikan kekuatan firman-Mu bagi kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami dengarkan benar-benar kami bisa lakukan seperti Tuhan yang harapkan kepada kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi berkat bagi kami yang sangat berlimpah. Kami doakan hamba-Mu yang sudah berikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, berilah imbalan seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jadikanlah dimanapun hamba-Mu berada menyampaikan firman, benar-benar firman menjadikan berkat bagi siapapun yang berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa yang sebentar lagi akan kami lakukan persembahan kerja Tuhan yang ada di tempat ini. Sebelum kami lakukan Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Walaupun berkat yang tidak seberapa ini, kami yakin ini adalah petunjuk dari Tuhan, ini adalah gerakan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikan, jadikanlah benar-benar yang berarti di tempat ini. Kami juga berdoa yang sebentar lagi akan membagikan berkat dari tempat ini pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan juga sebelum kami lakukan kiranya mujizat Tuhan berjamaah, bertumpahkan di tengah-tengah berkat yang akan kami bagikan. Kami percaya bahwa berkat ini akan menjadikan mujizat di tengah-tengah keluarga. Terima kasih, terima kasih. Coba kami doakan bagi saudara-saudara kami yang sudah tergerak membagikan sebagian berkat yang diberikan Tuhan pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan tidak henti-hentinya mencurahkan berkat yang luar biasa. Terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan sembahyang. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Dan waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Pendeta Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan tantangan ini untuk menutup kekurangan pembangunan tempat Tuhan pakai. Kita pujikan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata. Hallelujah.
meyakini bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dulu hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi kami yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan lewat ibadah ini, di mana Kau sudah menolong dan memberkati kami lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami telah berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Ibu Tarmiasih, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Titus maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari ulurkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa hidup Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, kiranya Tuhan menganugerahi dengan kekuatan dan kesehatan untuk kelangsungan pembangunan tempat-tempat di dalam dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama Wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan supaya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan ibu-ibu yang mengandung, kami serahkan untuk saudara kami Devi, untuk saudara kami Yayu, untuk Ibu Dini, untuk Ibu Lina ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menganugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, semuanya melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang memerlukan pekerjaan, Tuhan akan buka jalan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu di tempat ini sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mulailah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama